ke informasi selanjutnya. Di Lumajang, Jawa Timur, karena tak sanggup membayar utang, seorang ibu rumah tangga sempat nekat akan menjual ginjalnya di media sosial. Inilah Farhiatun Naini, warga kelurahan Dito Turunan, Kabupaten Lumajang. Belakangan ini namanya begitu mentereng karena aksinya yang akan menjual ginjalnya di forum grup media sosial WhatsApp lantaran tak sanggup melunasi utang yang melilitnya. Kepada awak media, Farhiatun Naini juga mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah selama pandemi COVID-19. Saya kan butuh buat bayar utang itu. Tidak banyak, cuma 2 juta itu. Tidak ada, pinjam-pinjam sama yang lain-lain tidak ada juga. Akhirnya kepikiran sampai itu. Sementara itu, di lain pihak, lurah setempat mengkonfirmasi bahwa keluarga Farhiatun Naini tak masuk dalam data penerima bantuan karena dinilai kurang proaktif di lingkungannya. Ini lepas tidak pernah komunikasi dengan RT RW. Di lingkungan sini kan yang tahu RT RW yang belum dapat ke kita. Karena saya sudah laporan ke Pak Bupati, semuanya sudah terkirim semuanya. Farhiatun Naini akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjual ginjal karena mendapat perhatian penuh dari keluarga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Sebenarnya kasus yang baru saja kita lihat bersama-sama tidak ada salahnya ya Ustaz, karena dalam Islam wajib hukumnya seorang muslim dan muslimah itu untuk membayar hutangnya. Namun bagaimana dengan cara yang dilakukan oleh ibu tadi Ustaz sampai dia harus menjual ginjalnya? Bagaimana pandangan Islam akan hal ini Ustaz? Seorang yang berhutang wajib untuk melunasi hutangnya. Namun cara untuk melunasi tentu juga cara yang dituntun oleh agama, dituntun oleh Nabi SAW. Ada 2 jenis yang dilakukan dan dituntun oleh Nabi. Yang pertama adalah dengan cara melunasi sebagaimana hutang yang dilakukan. Kalau ia berhutang 2 juta, ia lunasi 2 juta. Al-qardu, dengan nilai yang sama di waktu yang lain. Dan itu sebuah kebaikan. Qardun hasan. Yang kedua, ia bisa melunasi dengan barang-barang yang lain. Misalnya ia mampu bekerja di seseorang, silahkan dia bekerja untuk melunasi hutangnya. Allah akan membantu. Di dalam hadis, di antara seorang yang dibantu oleh Allah adalah manakala ia sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya. Namun melunasi hutang adalah dengan cara-cara juga jangan sampai menyakiti. Tadi keinginan ibu tadi untuk menjual ginjalnya tentu akan memperburuk keadaannya. Akan melakukan perbuatan yang itu tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Maka alhamdulillah beberapa pihak sudah mengkonfirmasi untuk membantu. Sehingga kita dengan edukasi Nabi ini wajib melunasi hutang. Namun caranya apakah dengan nilai yang sama dari hutang kita, ataukah kita dengan bekerja, atau kita dengan mengganti barang yang lain yang disetujui oleh yang punya uang. Dan di sini tentu ini adalah bagian dari simpati kita, empati kita kepada mereka yang berhutang. Jika kita punya kemampuan, sampai dikatakan di surat Al-Baqarah, wa antasaddaqu khairul lakum. Wahai yang memiliki uang, jika kemudian melihat saudaramu yang berhutang itu tidak mampu, betul-betul tidak mampu, maka jadikanlah hutangmu sebagai sedekah. Kalau hutangmu menjadi sedekah, maka Allah lipat gandakan pahalanya, insya Allah. Ya, insya Allah Ustaz. Tapi kan terkadang kalau misalnya kita ada yang ngutang nih sama kita gitu ya Ustaz. Kadang ketika kita nagih, yang ngutang sama kita lebih galak nih dari kita. Nah gimana tuh caranya Ustaz kita untuk menagihnya? Dan terus Ustaz, boleh gak sih nih pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, boleh gak sih kalau misalnya kita punya utang tapi kita nggak mampu bayarnya full, jadi utangnya bayarnya dicicil? Ya, Mbak Sheila, ini aneh bin ajaib. Orang yang berhutang kok lebih galak daripada yang pemilik uangnya. Harusnya dia lebih beretika. Dia sudah dibantu, maka ia berterima kasih. Malah ia berusaha untuk segera melunasi hutangnya. Nabi tidak mensolati orang yang kemudian tidak melunasi hutangnya selama hidupnya. Demikian juga matlul ghani haram. Orang yang mampu tapi tidak segera melunasi hutangnya, maka hartanya disebut harta yang haram. Ia mampu tapi ia mengulur waktu, tidak segera membayar.
ya ditagih pun ya mencari alasan yang beragam. Maka orang itu dikatakan sedang memakan harta yang haram. Kalau harta yang haram, maka nerakalah tempat untuk mereka yang selalu memakan harta yang haram. Yang kedua, sesungguhnya orang itu ketika melakukan piutang, ia harus mempertimbangkan bagaimana ia melunasi, bagaimana ia ya dapat memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Dan orang yang berkemampuan, tentu ia akan lebih lagi daripada dia berhutang, lebih baik dia mencari cara lain. Ketika ia tidak mampu sudah, berarti kebutuhannya sampai di situ saja. Ketika ia kemudian mampu bekerja, mencari penghasilan tambahan, itu jauh lebih baik daripada berhutang. Kita hindari berhutang, apalagi bukan untuk kebutuhan pokok. Yang kemudian dikatakan oleh Nabi sebagai hutang dibolehkan itu adalah manakala untuk kebutuhan pokok. Nah, sekarang kan hutang untuk lifestyle, untuk gaya-gayaan. Karena temennya punya pakaian yang bagus, punya kendaraan yang mewah, ia beli dengan cara berhutang. Khawatir nanti ketika ia tidak mampu melunasi, maka ia akan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik Ustaz.